tentang bagaimana kita mensikapi masalah dunia. Karena dunia ini salah satu wasilah atau alatnya syaitan untuk mengganggu manusia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh Allah ada satu cara untuk menghadapi hiruk-pikuknya dunia dan tipu dayanya serta perhiasan-perhiasan dunia itu dengan zuhud. Ada beberapa pokok tentang masalah zuhud itu yang harus kita pahami, yaitu apa? Zuhud itu adalah berpaling dari sesuatu karena keremehan dan kehinaannya. Jadi kalau misalnya tentang masalah pandangan Rasulullah SAW, pandangan para sahabat bahwa dunia itu remeh dan hina, maka berpaling kepada apa yang nilainya remeh itu, nilainya dunia itu. Jadi dunia itu bahasanya ya nggak perlu dimuliakan ya. Dunia itu hanya digunakan sebagai wasilah untuk mendapatkan akhirat. Kalau orang sudah memuliakan dunia, saya jamin, saya berani menjamin 100%, itu selama hidupnya tidak akan pernah tenang kalau orang itu memuliakan dunia. Sementara para sahabat Rasulullah SAW menghinakan dunia. Ya, mereka adalah orang terbaik dan menjadi uswah hasanah, contoh yang terbaik. Lah kalau kita bertentangan dengan contoh yang terbaik, ya artinya kita belum pernah bisa menjadi bukti sebuah keberhasilan kalau dunia itu dimuliakan menjadi berhasil menenteramkan jiwa itu. Ya, sampai hari ini tidak ada orang yang tentram jiwanya kalau dunianya banyak, kecuali dia punya sifat zuhud. Ketika dia kaya raya itu, ketika dia kaya raya tapi dia punya sifat zuhud, nah, itu menenteramkan. Itu memang anugerah yang diberikan oleh Allah. Dia punya sifat zuhud, karakter zuhud, dan dirinya diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa orang ini. Nah, kemudian ini paling berat, orang kaya punya sifat zuhud itu paling berat. Lah kalau kita yang menjadi sebuah pasukan elit ekonomi sulit, itu kalau nggak punya sifat zuhud, rekoso lagi. Orang kaya nggak punya sifat zuhud, dia akan disiksa dengan kekayaannya. Orang nggak punya, ya orang miskin, ya fakir, nggak punya sifat zuhud, dia juga akan disiksa oleh ketidakpunyaannya. Makanya Allah SWT memberikan sebuah solusi ini luar biasa bagi kita. Jadi saya ulangi ya. Jadi pokok poinnya adalah apa? Berpaling dari sesuatu. Sesuatu itu apa gitu ya? Ya kalau bahasa saya dunia. Berpaling dari dunia karena keremehan dan kehinaannya. Bahasa langsungnya begitu. Zuhud itu. Sehingga apa? Tidak pantas diperhatikan. Sampai nggak bisa tidur. Nggak pantas. Biasa-biasa aja. Kerjakan sesuai dengan keperluannya. Kemudian Yunus bin Maisarah mengatakan zuhud terhadap dunia itu bukan dengan mengharamkan yang halal dan bukan pula dengan membuang harta. Jadi apa yang kita miliki, motor, kita harus zuhud, motornya dibuang atau haram. Enggak begitu. Kemudian sudah punya HP, HP-nya dibuang atau haram, bukan begitu. Jadi zuhud terhadap dunia itu bukan dengan mengharamkan yang halal, bukan pula dengan membuang harta. Tapi zuhud terhadap dunia itu adalah kamu lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang di tangan. Nanti saya terangkan satu-satu. Yang kedua, keadaan dan sikapmu sama terhadap orang yang memuji atau mencelamu. Yang ketiga, keadaan dan sikapnya sama di saat terkena musibah atau tidak terkena musibah. Saya akan terangkan satu-satu ya. Saya akan lebih cenderung menggunakan contoh saja biar lebih paham. Prakteknya seperti apa sih zuhud itu? Memang zuhud ini bahasa yang jarang dibahas, gak ngerti. Makanya saya lebih cenderung menggunakan bahasa prakteknya sehingga biar kita itu mampu mengamalkan. Lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah atau di tangan Allah daripada apa yang ada di tangan kita. Saya akan awali dengan bahwa Allah itu yang menciptakan kita. Allah yang memberi rizki. Kalau dia sakit, Allah yang menyembuhkan. Kita keluar dari rahim ibu kita, itu yang mengeluarkan adalah Allah. Yukhriju min butuni ummahatikum. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Prakteknya bagaimana? Lebih yakin dengan apa yang di sisi Allah daripada apa yang di tangan kita. Prakteknya adalah ketika suami istri mau melahirkan istrinya, kemudian dia tidak memiliki uang untuk biaya melahirkan. Orang yang memiliki karakter zuhud, karena dia itu hatinya terpautnya hanya kepada Allah, dia tidak khawatir. Karena tadi yang menciptakan adalah Allah, yang mengeluarkan bayi dari rahim itu adalah Allah. Berarti kan persoalannya bukan masalah biaya. Kalaulah ada biaya, Allah yang akan menanggung. Karena ini bagian daripada kewajiban dan tanggung jawabnya Allah sebagai pencipta makhluknya.
Ini sikap ini kalau kita miliki luar biasa prakteknya. Tapi kan tidak begitu faktanya. Faktanya dia lebih yakin dengan apa yang ada di tangan daripada apa yang ada di sisi Allah. Dia lebih yakin dengan akalnya daripada Allah SWT. Saya kalau bicara begini sama orang yang maaf ya jarang ngaji itu mesti bantah. Loh, tapi kan butuh biaya. Ya karena kamu belum pernah mengamalkan, belum pernah mencoba ilmu ini. Belajar menerapkan ini lama, belajar, mengasah. Pernah waktu itu istri sakit itu di Rumani. Anak saya masih kecil, masih ya mungkin berapa bulan ya, 18 bulan barangkali. Anak pertama. Nggak ada yang tahu, orang tua nggak dikasih tahu. Itu masuk rumah sakit itu. Ketika mau keluar nggak punya uang. Padahal saya nggak bisa keluar karena ada anak kecil ini. Ibaratnya pe utang ini raiso. Akalnya itu selalu mendorong hutang kan. Akalnya kan begitu. Jadi kalau orang mau hutang kan tidak minta kepada Allah, tapi langsung memutuskan hutang. Harusnya apa? Sholat dulu, walaupun nanti solusinya adalah hutang, itu persoalan lain. Karena kalau sholat itu berarti dia melibatkan Allah. Kalau tidak sholat berarti hanya akal. Makanya orang kenapa kok susah nyaur hutang? Karena dia hanya akal yang bekerja, tidak melibatkan Allah, sehingga Allah berlepas diri. Ini pentingnya kenapa kita selalu harus istikharah itu di situ, agar ada keterlibatan Allah di dalam amal kita, sehingga nanti ada kemudahan. Tapi biasanya apa, ketika istri mau melahirkan nggak punya uang, yang terpikir adalah utang. Dia lupa, dia sholat dulu, minta kepada Allah, karena Allah yang akan mengeluarkan, Allah yang akan membiayai, minta dulu. Nanti jalan keluarnya bagaimana? Jalan keluarnya bisa jadi Allah akan gerakkan saudara kita, teman kita. Ya seperti apa yang pernah kemarin saya ceritakan kan. Ketika istrinya itu operasi, melahirkan, dia teringat cerita saya tentang Sayyidah Hajar ketika sa'i. Ya, yang ikhtiar siapa? Sayyidah Hajar kan. Terus kemudian yang diberi rizki siapa? Nabi Ismail dengan munculnya air Zam-Zam. Lah teman saya ini mendengar cerita begitu, ketika istrinya harus keluar dari rumah sakit nggak punya uang sama sekali, dia mencoba untuk melakukan gerakan apa itu? Ya seperti sa'i itu, cuman dari rumah sakit ke rumah sambil berzikir, istighfar, sholawat, terus gitu. Baru 2 putaran itu dia dapat telepon dari adiknya yang selama ini nggak pernah telepon, boro-boro bantu ngasih duit, dutangi orang metu. Tapi Allah gerakkan melalui orang yang justru tidak pernah berhubungan bertahun-tahun, nggak tahu dia dengar dari mana, padahal tidak ada yang ngasih tahu. Katanya kamu istrinya di rumah sakit. Iya. Terus ngopo? Mana nomor rekening kamu? Saya mau transfer. Ini kan beda antara orang langsung akal dengan orang yang minta kepada Allah. Subhanallah, langsung ditransfer. Ya mungkin kalau dia cerita sama saya itu cuman kurang sekitar 900.000. Kata dia, di saat itu saya saking senengnya saya berhenti, zikirnya berhenti. Sekiranya waktu itu saya lanjutkan zikirnya, saya kira itu saya akan dipenuhi. Hanya kurang 900.000. Luar biasa. Jadi kalau kita mau seperti itu, insya Allah sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin, karena yang kita lakukan itu bukan maksiat. Yang kita lakukan adalah pendekatan diri kepada Allah SWT. Begitu juga sebaliknya, orang sudah punya uang 15 juta, dia siap-siap untuk mempersiapkan istrinya melahirkan, merasa sudah safe karena punya uang. Coba, berarti Allah sudah mulai ditinggalkan. Justru dengan dia punya uang 15 juta itu dia merasa safe. Dia secara tidak langsung sebenarnya sudah meninggalkan Allah sudah. Dia sudah merasa aman dengan 15 juta. Apa yang terjadi? Ini ada bukti juga. Saya punya teman, sama kasusnya. Jadi dia punya anak pertama. Punya anak pertama, dia tidak punya biaya. Akhirnya dia bingung. Setelah dia bingung, akhirnya dibayari sama orang tuanya. Keluarlah dia dari rumah sakit. Kalau orang mau cerdas, itulah jalan keluar sebenarnya. Entah nanti Allah membiayai dari siapa kan itu bukan urusan. Tapi intinya sudah ada tanggungan. Hakikatnya yang menanggung adalah Allah melalui tangan siapa, orang siapa. Begitu anak yang kedua, dia begitu istrinya divonis hamil, dia berusaha untuk mengumpulkan uang biar tidak seperti anak saya pertama, ya, untuk siap-siap biaya melahirkan. Apa yang terjadi? Begitu 9 bulan dan ternyata betul masuk rumah sakit sebagaimana duganya dia. Nanti barangkali kalau masuk rumah sakit lagi, operasi lagi, masuklah rumah sakit, uang sudah siap di bank. Apa yang terjadi? Nggak bisa diambil uangnya, tutup. Yang pertama dia nggak mengumpulkan uang, malah bisa keluar dari rumah sakit. Yang kedua dia berusaha mengumpulkan uang karena bersandarnya pada usahanya, bukan kepada Allah. Akhirnya
Tidak bisa juga uang itu digunakan untuk mengeluarkan istrinya dari rumah sakit. Tapi oleh Allah tetap dijamin melalui jalan-jalan lain. Ini kan menjadi pelajaran bagi kita semua. Itu sikap zuhud gitu. Jadi dia lebih mengandalkan Allah bahasanya daripada mengandalkan akalnya sendiri. Itu kalau kita mau pengen uripe tenang gitu. Tapi kalau pengen uripe keprungsung ya wis kono. Akalmu mau gunakno sepiro kuatmu. Ujung-ujungnya saya yakin gila, stres. Ini kita jalani sudah menjadi sebuah kehidupan bagi kita. Sehingga ketika mau anak nikah nggak punya uang ya biasa aja. Karena saya yakin bahwa nikah itu ibadah. Ibadah itu diperintah sama Allah. Setiap Allah perintah biayanya sudah disiapkan. Ngapain saya pusing-pusing? Dari mana ya nggak tahu. Mungkin pernah saya cerita sedikit juga. Ada kasus waktu saya mencoba mempertemukan orang ya, calon suami sama calon istri. Begitu ditemukan jadilah dia. Maksudnya sama-sama mau. Saya antar dari pihak laki-laki ke tempat perempuan. Rembukan lah ibaratnya. Saya masih ingat itu bulannya Sya'ban menjelang puasa. Dan sudah disepakati tanggal 7 bulan Syawal nikah. Rupanya sebelum puasa itu, setelah dari acara rembukan tadi, dari pihak perempuan datanglah ke tempat laki-laki. Waktu itu tanpa saya. Di situ terjadi rembuk ulang, tertundalah sampai Dzulhijjah. Berarti tertunda Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 4 bulan. Saya dikomplain sama pihak laki-laki. Gimana ini Pak Ahmad? Kita sudah rencana bulan Syawal, kok bisa mundur sampai Dzulhijjah? Oh ya, baik, nanti saya tanya dulu sama pihak perempuan. Saya datangi ke tempat pihak perempuan. Saya tanya sama bapaknya, Pak, maaf ini mau saya tanya, kok katanya nikahnya mundur. Itu langsung marah sama saya. Betul. Kamu tahu nggak? Saya ini nggak punya uang. Kamu nggak usah ikut ngatur-ngatur. Saya diam aja. Saya bilangnya begini, yang Anda buru, maaf ya Pak ya, inginkan itu apa pernikahan itu? Barokah atau apa? Terus nilai keberkahan itu berapa? Diam, nggak bisa jawab. Setahu saya dulu, orang-orang dulu itu, para sahabat kalau begitu ketemu jodoh langsung nikah kok. Nggak terus ditunda-tunda begitu, saya bilang gitu. Kalau pengen barokah, kecuali jenengan tidak menginginkan barokah. Terus kemudian Bapak maunya pernikahan ini seperti apa? Masalah cukup nggak cukup itu tergantung kita kok. Wong kita yang punya gawe. Uang 5 juta bikin cukup bisa. Uang 1 M kurang juga bisa. Dan ini kan ibadah nikah ini harus disegerakan. Wah, akhirnya dia mikir. Wong saya itu bilang ini, Bapak itu kan suka azan masjid, ngimami masjid, membersihkan masjid. Tidak mungkin Allah tidak bantu. Tidak mungkin Allah tidak tolong. Karena yang dilakukan adalah ibadah. Dan ibadah itu disegerakan. Wah, akhirnya saya bilang sama istri saya, pokoknya kamu bilang sama istrinya gimana caranya kamu bantu. Nanti saya tak ngumpulkan uang nanti untuk bantu bapak ini. Dan juga saya akan telepon pihak laki-laki. Kamu segera kirimkan duitmu itu yang buat masak sana. Jadi sana ngirim, saya ngasih. Berarti kan sudah terkumpul lumayan. Nanti belanja. Karena posisinya memang menjelang puasa dan menjelang Syawal itu kan harga-harga kan naik. Tapi saya sudah bilang istri, pokoknya sekarang mulai belanja dulu, mumpung harganya murah. Apa yang terjadi? Tetap pernikahan tanggal 7 Syawal. Saya diminta tolong untuk ngisi tausiah waktu itu. Sebelum tausiah masih ada sambutan-sambutan macam-macam, atau nunggu tamu waktu itu saya lupa. Saya masih duduk, Pak Kaji ini datang, ngampiri saya sambil senyum gitu. Saya bilang, kok saja ini tidak sesuai dengan rencana. Rencananya sederhana, kok ini kok tambah rodok gede ini sidik, saya bilang gitu. Apa kata dia? Betul kata sampean Pak Ahmad. Orang yang sudah punya hutang sama saya 18 tahun, kalau saya tagih nggak pernah keluar, dia datang ke tempat saya mengembalikan uangnya sekitar 80 juta. Coba. Saya bilang, itulah cara Allah. Bapak ini suka ngurus masjid, jadi imam, azan, ngaji ya di masjid, membersihkan masjid. Mana mungkin Allah membiarkan begitu saja? Tidak mungkin. Wong orang yang tidak melakukan seperti itu aja dibantu oleh Allah selama caranya benar. Apalagi kok jenengan sampai ada amalan seperti itu. Jadi ini adalah praktek daripada zuhud. Bagaimana kita bisa lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah daripada dengan apa yang di sisi kita, apa yang ada di tangan kita. Nah, sementara kita ini lebih bangga, lebih merasa aman, safe dengan apa yang kita miliki. Sementara belum tentu apa yang kita kumpulkan, apa yang ada di tangan kita itu menjadi betul-betul sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau menjadi jalan keluarnya. Belum tentu. Ini yang perlu kita harus bongkar. Mindset seperti itu bahaya sekali. Banyak orang stres kan karena di situ, karena dia mengandalkan kemampuannya, tidak mengandalkan Allah. Nah, kalau orang mengandalkan Allah, nggak bakal stres, nggak bakal.
Ini harus kita bangun. Jadi setiap amalan kita ini bagaimana disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kepada akal. Kalau kepada akal semata sudahlah. Ya, itu akan menjadi satu beban akhirnya bagi hidup kita. Ya karena salah cara berpikirnya gitu kan. Tapi kalau kita berpikirnya itu selalu menyandarkan kepada Allah, aman, ya nggak ada stres, nggak ada insya Allah.